Selamat malam Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur, Indonesia bagian Tengah. Selamat malam, Ibu. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Juga Pak Efra dari Jepang, terima kasih atas kehadirannya di hari keempat training pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, boleh minta kesediaan dari Pak Heski untuk memimpin dengan doa pembuka, Pak Heski. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setiamu bagi kami. Malam hari ini kami berkumpul bersama mau belajar, mengembangkan skill, kompetensi, talenta kami di dalam melayanimu dan melayani umatmu atau melayani sesama kami yang membutuhkan ketika mereka mengalami kedukaan. Tetapi itu juga menjadi refleksi bagi kami ketika iman kami, hidup kami berjumpa dengan kedukaan-kedukaan yang kami alami. Mari Tuhan berkati Bapak Toto, berkati tim dari Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia, agar setiap kami yang hadir saat ini, kami mendapatkan pencerahan, kami termotivasi, kami menjadi manusia yang duduk bersama dengan sesama kami ketika mereka berduka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. 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 Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Heski. Baik, sebelum dimulai kembali, saya akan memutarkan lagu Mars Apin, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, waktu saya berikan sepenuhnya kepada Pak Toto. Silakan Pak Toto. Iya, terima kasih Mbak Bekti. Selamat sore dan selamat malam bagi teman-teman yang sudah hadir. Kalau boleh saya panggil teman-teman, kadang-kadang saya panggil Bapak Ibu, tapi juga kadang-kadang saudara-saudari. Ya, tapi mungkin lebih sering teman-teman. Ketika kita melihat proses kita, ternyata kita selalu terlambat 30 menit lebih, sehingga mungkin waktu yang dialokasikan untuk saya menjelaskan beberapa hal yang penting untuk pendampingan dan konseling kedukaan ternyata tidak cukup. Nanti Mbak Bekti akan menawarkan bonus waktu, apakah Bapak Ibu masih tertarik atau tidak. Kita tetap akan menyediakan waktu, paling tidak hal-hal yang utama. Kalau kita lihat hal-hal yang utama itu, khususnya tentang tahap-tahap melakukan pendampingan dan konseling orang yang mengalami kedukaan, belum kita bahas. Itu masih menjadi hutang saya kepada Bapak Ibu semua. Ini apa ya, semacam optional, tidak wajib diikuti, tapi nanti Mbak Bekti akan mengumpulkan waktu tambahan untuk saya menyelesaikan hal-hal yang harus saya jelaskan di dalam proses mendampingi orang yang mengalami atau sedang berduka. Malam ini atau sore ini kita sebenarnya akan melanjutkan percakapan kemarin yang
belum selesai supaya saling berkenalan juga banyak cerita dan sebagainya untuk saling mendengarkan ya. Tapi mengingat pesertanya masih sampai sekarang sekitar 23, saya pikir waktu siang tadi saya bicara di kantor dengan Mbak Bekti mungkin langsung diskusi kelompok, tapi rupanya jumlahnya masih agak apa ya, bukan agak sedikit, tapi beberapa teman yang belum hadir sehingga sayang kalau nanti tidak diberi kesempatan. Sehingga saya ingin menyampaikan beberapa hal di sana sini sudah saya kemukakan dan sebagainya. Juga materi yang saya akan sampaikan sore ini sudah dibagikan, juga termasuk apa ya, semacam pedoman ringkas. Kalau Bapak Ibu cek di WA Group itu ada namanya cheat sheet, ya itu artinya semacam contekan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan, proses-prosesnya nanti mudah-mudahan di akhir waktu bisa kita bicarakan. Kalau tidak pun mungkin akan kita teruskan waktu tambahan nanti akan dijelaskan oleh Mbak Bekti. Jadi kalau boleh saya ingin menyampaikan hal ini sambil menunggu teman-teman supaya lebih eh, jumlahnya lebih banyak lagi sehingga diskusi di kelompok juga lebih seru. Ya. Semoga di dalam sharing nanti di kelompok hal-hal ini juga dibahas. Kalau sekali lagi, kalau teman-teman semua membuka WA Group, sudah ada lembar cheat sheet. Itu bahasa Indonesianya boleh dikatakan panduan contekan atau kertas contekan. Ya. Jadi sore ini saya ingin mengantar tentang dua hal utama. Apa yang seharusnya kita lakukan atau apa yang seharusnya kita perlu lakukan di dalam pendampingan. Tentu karena ini training bukan untuk teman-teman yang masih mengalami kedukaan yang harus diselesaikan, tentu itu akan ada waktu khusus kalau diperlukan, tetapi sebenarnya training ini untuk menolong orang lain yang mengalami kedukaan ketika kita melakukan pendampingan dan konseling, dan itu yang akan saya bahas di sisa waktu. Nanti Mbak Bekti akan mengumumkannya. Bagaimana ketika kita menolong orang lain, tahap-tahapnya 1, 2, 3, 4, 5, atau bagaimana tahap-tahapnya ketika kita menolong diri sendiri ketika kita mengalami kedukaan, dan itu masih hutang saya kepada teman-teman yang dengan setia sampai hari ini. Oke. Dan ini sebuah permintaan dari konseling kita atau orang yang kita dampingi ketika kita melakukan pendampingan dan konseling orang yang mengalami kedukaan. Jadi please do it for me. Ya, ini seruan permintaan orang yang mengalami kedukaan kepada kita sebagai pendamping atau sebagai konselor. Yang pertama, tentu mereka minta kita untuk hadir, duduk, ya bisa juga berdiri ya, tetapi saya kira pada umumnya kita harus duduk dengan tenang. Kita boleh dikatakan dalam arti tertentu, mungkin kita harus mengosongkan diri. Waktu itu betul-betul untuk orang yang sedang kita dampingi. Ya, jiwa raga kita kalau mau disebut begitu, kita harus
bersama dengan dia, hati kita bersama dengan kita. Kita tidak hanyut oleh cerita kita. Kita sendiri mungkin punya cerita kedukaan. Kalau kita masih terhanyut, berarti kita belum untuk orang lain. Ya, nah, jadi kita betul-betul hadir. Sebagai contoh, kalau di rumah kita ada anak-anak, mungkin ada TV, nah TV-nya juga harus dimatikan dulu, ya. HP tentu bukan hanya di silent, tetapi dimatikan untuk sementara. Jadi taruhlah kita mengususkan waktu 30 menit misalnya, atau bahkan 15 menit, misalnya untuk orang yang sedang mengalami kedukaan. Kehadiran yang sederhana itu, kelihatannya sederhana, kita cuma hadir. Kalau itu kita lakukan betul-betul sepenuh hati, total, itu sangat berarti. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kita hadir betul, kita tidak banyak kata-kata. Ya, tidak banyak kata-kata. Dan ketika hadir, duduk di depan dia atau di samping dia, pengalaman saya juga buku-buku yang saya baca, cerita dari orang lain, itu sudah memberi rasa nyaman. Ya, dan rasa nyaman itu penting. Ya, ketika kita berada dengan konseli, dia tidak merasa terancam dengan penilaian-penilaian kita. Sebagai contoh, ketika konseli kita mau menangis, kita bilang jangan menangis, itu kan mengancam sebenarnya. Seolah-olah kita tidak membolehkan dia menangis. Ketika dia mau berteriak misalnya, ya, terus kita jangan berteriak dong, ya itu. Mungkin kita bilang ini, itu, dan sebagainya ya. Nah itu berarti kita tidak bersama dengan dia, kita sibuk dengan diri sendiri. Dan itu gangguan ya. Itu kita bisa terpeleset. Ini penting. Yang kedua, selesai hadir, kita mendengarkan. Bukan hanya mendengar ya, tetapi mendengarkan. Terjemahan Alkitab rata-rata masih kurang sempurna ya, masih mendengar. Di Alkitab semua disebut mendengar. Padahal semestinya ada kata-kata tertentu kalau Bapak Ibu yang Kristen, ya. Kalau di Samuel itu ketika Tuhan memanggil Eli itu bukan hanya mendengar. Pertama Samuel mendengar ketika sapaan Tuhan yang pertama. Yang kedua Samuel masih setengah mendengar dan mendengarkan. Yang ketiga dia betul-betul mendengarkan, ya. Teman-teman yang dari Tanah Sunda bisa memahami bedanya ada antara ngadangu dan ngadanguken. Ada kennya. Itu Pak Soeharto selalu menggunakan kata ken atau Sultan yang dulu yang ke-9. Nah, bahasa Jawa itu ada yang disebut dengan kerungu dan ngrungokake. Itu hampir sama Sunda dan Jawa ya. Nah, saya kurang tahu bahasa Bali kalau ada Ibu Fashion yang dari Bali. Dan itu sangat berbeda. Ya, kalau mendengar itu bisa sambil melakukan yang lain. Kita masak di dapur sambil mendengar TV. Kalau pagi hari biasanya kami di TV menyetel lagu-lagu klasik yang menenangkan. Tapi istri sambil menyapu, saya juga sambil di laptop atau membuat kopi dan sebagainya. Itu berarti saya mendengar TV yang nyanyian itu. Tapi ketika saya mendengarkan musik, yang lain saya matikan, hati saya, tubuh dan jiwa saya di sini, telinga saya pasang. Dengan kata lain, biarlah orang yang berduka yang bercerita. Bukan hanya bercerita, sebenarnya memang mengekspresikan. Ya. Sebagai contoh, mungkin kita lihat tubuhnya, roman mukanya, dia tuh mau menangis keras-keras. Tapi mungkin malu di depan kita. Jadi kita bisa mengatakan, Ibu silahkan menangis. Saya tungguin di sini misalnya. Ya itu. Ya, itu satu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, coba bisa juga kita minta, Bu, coba Ibu itu mau menangis kayak apa sih? Coba kita bantu. Nah, kalau kita lihat, saya tidak persis
mengikuti Elizabeth Kubler-Ross, tapi mungkin dia mau marah. Bu, kalau mau marah itu kayak apa sih? Coba ekspresikan. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya kemarin marah waktu suami saya meninggal. Tapi mungkin ada suatu ekspresi. Hmm. Juga kalau dia bilang, saya masih rindu pada anak saya. Ya, nah, ketika saya mendampingi orang yang apa berduka karena anak yang sangat menolong, masih usia muda, belum menikah, dia bilang, Pak, saya masih rindu. Saya bukan hanya bilang, Bu, Ibu rindu ya? Pasti dia jawab ya. Tapi Ibu coba ekspresikan. Gerakan tangan apa kalau Ibu itu betul-betul. Jadi dia merangkul. Nah kalau ada bantal, saya minta untuk merangkul bantal misalnya. Atau memegang apa ya itu. Sini, jadi kita bukan hanya minta dia bercerita, tetapi dia mengekspresikan perasaannya itu. Ya. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa tersenyum, tentu juga kita bantu. Ya, ini contoh sederhana. Jadi sekali lagi bukan hanya membiarkan mereka bercerita, tapi juga mengekspresikan. Ya, mungkin ada kegelisahan tertentu. Kalau kegelisahan mungkin menggerak-gerakkan tangannya atau menggerakkan kakinya, kita bisa minta sedikit untuk supaya kita betul-betul bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tapi juga mendengarkan dengan posisi tubuh kita, mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu maksudnya. Ini yang kedua. Ini yang sering kita lupakan ya, kalau mendamping itu seolah-olah kita yang ngomong terus tanpa jeda. Saya belajar dari Mbak Bekti, doanya selalu silensium. Ketika kita menggunakan doa silensium, itu sebenarnya orang itu diberi kesempatan untuk diam, untuk memikirkan diri sendiri, apa yang sedang terjadi, dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita mendoakan orang yang mengalami kedukaan, dan itu doa kita, pasti orang yang mengalami kedukaan itu, kalau memungkinkan dia sibuk dengan ucapan-ucapan kita. Karena kita juga sibuk dengan diri sana. Kita mau ngomong apa sih, doa kita mau apa. Bahkan mungkin juga ketika kita sudah mempersiapkan doa. Di lingkungan Protestan barangkali lebih merdeka ya. Tapi kalau di Katolik kan sudah ada rumusnya. Doa rumus itu ada. Prodiakon misalnya kalau di gereja Protestan itu majelis barangkali penatua atau dia kan membaca di situ sudah ada rumusnya. Ya, rumus doa yang kalau ada orang meninggal doanya pasti begini. Nanti tinggal tambah namanya siapa. Bahkan Romo pun tidak membuat doa secara khusus, tapi sudah ada rumusnya. Sehingga orang yang mengalami doa pasti mengikutinya. Seperti misalnya kalau kita menggunakan doa Bapa Kami, otomatis orang yang kita doa, yang berdoa bersama kita bukan yang kita doakan ya. Yang berdoa bersama kita pasti dia mengikuti dalam hati. Bahkan mungkin juga mengucapkan secara liturgis, secara instinktif. Jadi dengan kata lain itu bagian dari kita menghargai pergumulan orang itu dengan doa silensium, ya. Ini jarang kita lakukan di dalam apa kegiatan-kegiatan keagamaan atau komunitas kita. Ini penting juga. Jadi apa saat teduh bukan hanya sebagai sebuah proses dalam ibadah, tapi bisa juga dalam proses pendampingan, silensium. Ya. Dan ketika silensium, pasti orang itu fokusnya bukan pada kata-kata kita kalau kita berdoa tadi, tapi pada diri sendiri. Ini penting, ya. Nah, ini kadang-kadang kita lupakan karena kita kalau doa asik dengan rumusan-rumusan kita, kata-kata kita. Dan itu sebabnya juga kadang-kadang di dalam memimpin ibadah, saya sebagai pendeta juga hanya membaca namanya. Tidak perlu mendoakan dia yang sakit, tapi mari kita mengingat dia. Nama si A, ibu ini, opa ini, oma ini, ya, adik ini, kakak ini.
Sambil dia memikirkan, oh mengingat persis itu. Dan itu yang kadang-kadang tidak disadari ketika kita berdoa secara diam, menyebut namanya dalam batin, sering juga disebut dengan doa tanpa kata, yaitu bisa doa dalam hati, kita mentransformasikan spiritualnya. Ya. Percaya atau tidak, ketika saya berdoa dengan tekun dan saya menyebut namanya dalam hati dan setiap pagi dan kadang-kadang saya tanya kepada orang itu, yuk kemarin terasa nggak ada gerakan ketika dia sibuk ya, tapi kalau dia juga punya doa yang bersama, ya. Dan ini betapa pentingnya juga kalau kita mau mengikat, ya, mengikat, namanya dalam psikologi itu perikatan batin kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada cucu, ya. Mungkin kita punya doa pada waktu yang sama, saling mendoakan dalam batin. Dan itu memperkokoh spiritual connection, psycho spiritual connection. Dan itu persis di dalam budaya Jawa. Saya kurang tahu ya, saya eh, meskipun tinggal di Medan, di Palembang, tapi mungkin saya belajar dari budaya Jawa. Kalau orang Jawa, ketika saya membatin, ketika saya menyebut namanya sungguh-sungguh, memikirkan dia, ternyata dia juga berpikir tentang saya. Ya, jadi ibu saya yang almarhum sekarang sudah meninggal puluhan tahun lalu, dia pasti ketika saya batin, ibu juga sedang batin, mungkin karena kita punya waktu doa yang sama, dia langsung bilang sama, ketika saya mengunjungi waktu itu belum ada HP ya, ketika saya mengunjungi libur semesteran, kamu bulan lalu sakit ya, hari itu menyebut saya ya, katanya begitu. Di sini, this spiritual connection tanpa suara. Mungkin kalau dengan suara malah tidak tersampaikan, tetapi keluar dari itu. Dan ini penting ketika Bapak Ibu di depan konseli, di depan orang yang sedang didampingi, develop, build your spiritual connection. Dan ini kan jarang kita lakukan. Nah, dan saya kira ini penting juga untuk mendukung ketika dia sedang mengalami proses kedukaan. Mungkin dia menangis, ibu juga sedang menangis memperhatikan dia yang ada di depan kita atau di samping kita. That's build, develop, formatio spiritual connection. Dan itu penting. Dengan kata lain, bukan kata-kata kita, bukan apa-apanya. Saya belajar dari Bapak Rasul Petrus ya di gerbang apa itu Sulaiman. Kalau yang Kristen mohon maaf, kalau yang Islam saya membuat contoh ini. Kalau yang Katolik mungkin dipanggillah Santo Petrus ya. Dan ketika orang membawa orang sakit ke dekatnya, bahkan dia hanya menginjak bayangan tubuhnya, bayangan bajunya pun sembuh. That's spiritual connection. Berarti Rasul Petrus itu ketika hadir betul-betul untuk mereka yang hadir. Dan saya kira ini penting ya. Saya tidak menggunakan Tuhan Yesus pasti kalau Tuhan Yesus. Tapi ini bukan hanya sekedar mujizat keajaiban, tetapi secara psikologis ada spiritual connection. Perjumpaan spiritual, psikospiritual yang sangat kuat. Perikatan. Ibu Mirabahi dari Scotland dia semalam mengatakan apa itu ya? Attachment. Spiritual attachment. Kalau mau menggunakan saya dalam bahasa Indonesia menggunakan perikatan. Ya. Dan kalau boleh bercerita ya, ayah ibu selalu berpisah, pergi ke tempat lain karena urusan apa dan sebagainya. Ya, mereka saling mengingat pada waktu yang sama.
Ya, pasti di jalan ya. Ibu juga kalau kadang-kadang saya pikir ibu saya mungkin selingkuh juga dengan sopirnya atau dengan siapalah gitu ya. Bapak juga mungkin tidur di tempat lain. Ketika saya sudah dewasa ya dan saya tanya kepada mereka apa? Dalam budaya Jawa ada menciptakan komunikasi batin ya. Komunikasi batin. Bahkan ketika ayah sebelum pergi, tidak jarang dia mengelilingi rumah 7 kali. Kalau saya rumah di Perumnas mungkin sekarang nggak bisa ya. Tapi ayah mengelilingi rumah. Dia bilang memagari ibu dan anak-anak supaya tidak pergi ke tetangga dan menghamili tetangga. Itu guyon ayah saya, mohon maaf ya. Jadi dia selalu, ketika saya sudah dewasa, maaf saya orang Jawa, misalnya bersunat, hati-hati loh, kamu saya pergi, kamu nggak boleh ke tetangga mengamini tetangga. Kue wes wani. Wani itu bukan hanya berani, tapi bisa mengamili tetangga. Itu pesan kakek dari ayah saya juga. Jadi itu spiritual connection, ya. Saya kurang tahu apakah kalau ibu di rumah sendiri mau main-main dengan lelaki tetangga, oh kok suamiku masih keliling rumah perasaannya. That's spiritual connection. Ya, ini dari sisi keluarga ya. Dan saya kira ini sebuah, saya kurang tahu apa itu magic atau apa. Tapi that's energi ayah masih ditinggalkan di situ. Dan kita semua merasa aman. Ayah pun pergi aman, istrinya, ibu saya juga di rumah aman. Kalau bapak di rumah dan ibu pergi kemana mungkin tidak pulang, merasa aman juga. Karena ayah dan ibu pernah merasa tidak aman. Kalau boleh jujur, ayah saya pernah menikah dan bercerai, tidak punya anak. Sama juga, ibu saya pernah bercerai, punya suami dinikahkan karena ayah dan ibu adalah apa ya, semacam anak dari kepala adat, biasanya uh, dinikahkan dengan orang lain, tokoh di kampung, tokoh di kecamatan. Tapi mereka tidak cinta, cintanya sama ibu. Maaf kalau saya boleh cerita, yaitu apa ya? Mungkin juga istrinya dulu, ayah saya punya pacar dengan orang lain zaman dulu juga sudah pacaran dengan cara yang berbeda. Mungkin terganggu. Ibu juga sama, terganggu. Ya, jadi tapi dengan pengalaman itu mereka menciptakan semacam psycho-spiritual connection. Dan itu orang Jawa bilang komunikasi batin. Menarik ya. Jadi itu yang perlu kita ciptakan dengan doa-doa silencio. Mohon maaf, ini hanya cerita untuk teman-teman yang hadir di sini, tidak perlu dibawa kemana-mana. Oh, Pak Toto ternyata bapak ibunya juga pernah bercerai ya. Nah, tentu saya malu kalau saya belum belajar konseling, saya malu mengakui itu. Tapi dengan sekarang saya dengan bebas ya, tidak marah kepada ibu, kenapa bercerai dulu dan sebagainya. Ya. Dan ini menarik. Sekali lagi, doa tanpa kata, silentium, doa dalam hati. Itu yang kadang-kadang juga yang disebut dengan centering prayer. Centering prayer kadang-kadang pemimpin doa masih ngomong, masih ini, kita ini. Kalau betul-betul centering prayer, dia harus betul-betul centering, memusatkan diri kepada yang dia sedang berdoa, sedang berjumpa dengan Tuhannya, sedang berdoa dengan dia, tidak harus meminta sesuatu, tapi menciptakan komunikasi, spiritual connection dengan Tuhan yang kita sembah itu. Dan itu menarik Bapak Ibu semua. Nah, yang keempat, validasi perasaan. Mengiyakan. Saya selalu katakan mengiyakan. Di situ saya beri contoh satu. Wajar kamu merasa sangat kehilangan. Bukan menolak, bukan memberi khotbah, bukan memberi komentar-komentar, tapi justru disitulah wajar kalau kamu merasa sangat kehilangan. Semua budaya pemakaman apapun
bentuknya, prosesnya, entah yang pendek, entah yang lebih kompleks, yaitu itu menjadi ekspresi bahwa masyarakat sekitarnya memvalidasi. Ya, memvalidasi. Mungkin saya karena puluhan tahun tinggal di kota dan sekarang tinggal di kampung istri saya, jadi apa ya? Kadang-kadang saya juga pikir lucu. Orang itu tidak kita kenal sebenarnya, tidak kenal, tapi orang selalu melayat, melayat, mengunjungi, duduk sebentar, kemudian pulang. Dan itu kan berarti kehadiran kita itu mengiyakan kepada keluarga bahwa memang anggota keluarganya, kalau kalau di Jawa ada 3 hari, itu juga mengiyakan kan? Itu bagian dari dukungan sosial kita ketika kita berkumpul 3 hari, ketika kemudian ada 7 hari, ketika kemudian ada 40 hari, ada 100 hari, maaf ya, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari. Jadi sebenarnya kalau mohon maaf teman-teman, tapi izin teman-teman dari Toraja ada Rambu Solo. Sebenarnya dalam proses yang sama mungkin isinya berbeda, tapi maknanya sama. Rambu Solonya orang Jawa itu harus menghitung betul 1000 hari. Nggak boleh sembarang hari, karena ada hitungannya. Ya, kalau dulu itu harus mertua saya yang menghitung itu. Even motong motong apa kambing, motong kerbau, motong ayam, kalau mertua saya lah yang harus memotong. Kalau tidak, tidak sah katanya. Apa itu um, daging yang dimakan itu ya. Di sini ini menarik ya. Jadi bagi saya itu juga merupakan validasi bahwa oh si A sudah 3 hari ya meninggalnya. Kita masih punya ingatan, oh 7 hari ya, oh 40 hari ya, oh 100 hari ya, itu. Terus mengingat perjuangan, mengingat apa, memvalidasi, mengakui bahwa dia memang sudah meninggal. Itu. Kalau di kampung, kalau tidak ikut itu berarti dianggap orang tidak lumrah, orang tidak tahu adat. Gitu. Di sini ini menariknya. Jadi, jadi itu penting ketika orang menangis, ketika orang marah, ketika orang tawar-menawar, ketika sedih, ketika mereka cemas, ketika mereka perasaan-perasaan lain, tugas kita utama adalah menerima. Itu kalau kita mengikuti Elizabeth Kubler-Ross dan juga banyak pengalaman-pengalaman para ahli yang menolong. Menawarkan bantuan praktis, mungkin ini agak barat sedikit ya. Mungkin kalau dia sibuk ya itu. Makanya kalau di Jawa itu biasanya selama 3 hari tetangga masih kumpul di situ membantu membersihkan sesuatu ya, menyapu halaman ya. Mohon maaf kalau saya menggunakan budaya Jawa yang saya kenal dengan baik ya. Mungkin juga menemani apa urusan sehari-hari membelanja ya, atau sekedar menemani ya itu. Jadi bisa juga ya. Apa yang bisa kita bantu secara praktis? Karena kedukaan itu biasanya sangat dirasakan ketika kalau di Jawa pemakamannya sudah dilakukan. Itu ya, itu. Yang keenam, menggunakan bahasa yang lembut. Ya, kita nggak bisa apa itu nyinyir gitu kan. Oh, kok nggak sembuh-sembuh sih? Nggak boleh lembut gitu ya. Salah satu. 7. Mengikuti ritme mereka. Ingat Bapak Ibu, kita selalu jadi eh, kita nggak boleh mempercepat atau memperlambat prosesnya sebenarnya. Tentu kalau kebablasan sedikit kita bisa bantu supaya lebih cepat. Tapi pada dasarnya kita nggak bisa, mungkin karena orang kan punya setiap kedukaan kan unik. Biarkan mereka yang menentukan tempo. Kita nggak boleh bilang itu ibu kok 6 bulan belum move on ya. Itu kan berarti kita tidak mengikuti ritme irama nyanyian yang dia nyanyikan. Ya, itu. Yang kedelapan, mendoakan atau mengucapkan doa singkat. Ya,
eh, kalau Bapak Ibu membaca cheat sheet yang saya bagikan, mudah-mudahan Mbak Bekti membagikan, itu ada doa-doa singkat. Ya, kalau kita menolong dia yang sedang mengalami kedukaan, mungkin kita ucapkan bersama-sama. Secara contoh misalnya, Tuhan hadir, atau Tuhan peduli, Tuhan hadir, Tuhan mendengarkan, Tuhan menerima semua perasaan kami, atau aku, perasaanku ya. Tapi kita juga bisa mengatakan, saya hadir untuk kamu, saya peduli, saya hadir. Saya memahamimu, saya mendengarmu, saya memahamimu, saya menerima apapun yang uh, Bapak, Ibu, adik, kakak rasakan. Itu kata-kata, kalau saya boleh katakan, magic dalam pengertian tertentu ya. Kalau dalam bahasa budaya sering disebut dengan mantra. Tapi mantra itu berupa doa yang ucapannya diulang-ulang. Saya reframe ya, kata mantra itu. Ya, itu kata-kata budaya, kata-kata spiritualitas yang diungkapkan berulang-ulang supaya betul-betul masuk. Mungkin kalau cuma kita ucapkan satu kali, kita nggak masuk. Orang itu nggak masuk dalam hati. Tapi kita minta coba diulang. Nah, kedua lebih masuk. Kemudian yang ketiga sangat masuk. Itu. 9 yang terakhir, Bapak Ibu, kita lihat juga apakah sesudah kita mendampingi perjumpaan 3-4 kali, mungkin ada kompleksitas yang muncul, kompleksitas kedukaan yang muncul. Tentu ya itu harus diteruskan. Kalau memang membutuhkan pertolongan medis, tentu mungkin juga kita bisa bekerja sama dengan dokter misalnya. Kalau ternyata kematiannya menimbulkan masalah hukum, menyangkut warisan dan sebagainya, long term juga mungkin. Even kalau sekarang sudah lebih mudah ya itu. Nah, zaman dulu tahun 70-80 ketika saya masih di Sumatera ya, kadang-kadang juga saya harus menolong orang itu kalau pegawai negeri kan zaman dulu untuk mengurus pensiun harus ada akte kematian. Kadang-kadang orang di kampung nggak paham pentingnya akte kematian. Ya, itu nanti ketika ada warisan ternyata harusnya. Nah, saya harus menyediakan diri ya. Dan pengalaman saya juga harus mengurus ke kabupaten. Kadang-kadang juga waktu itu harus ke provinsi, belum semudah sekarang di kecamatan kita. Kalau di Jawa surat-surat semacam itu, sertifikat semacam itu bisa hanya sampai di Dukcapil ke kabupaten atau juga kecamatan. Dulu saya harus ke provinsi mengurus itu, menolong mereka. Kalau menikahkan di kampung dengan catatan sipil dari itu gubernur, ya orang desa pikirnya kalau sertifikat apa itu akte perkawinan gratis. Ya, saya harus sebagai pendeta saya harus nombok dan saya tidak minta juga mereka ya. Padahal sementara saya harus dari kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi. Dan sebagian pelayanan kita, mungkin sekarang tidak begitu ya, tidak begitu karena semua sudah serba mudah. Tapi mungkin di wilayah-wilayah tertentu masih kita. Even banyak orang saya dorong, saya bantu bagaimana menghidupkan kembali BPJS-nya. Nah, jadi ini hal-hal yang akan menolong hal-hal yang praktis yang mungkin kelihatannya kecil, tapi bisa menolong orang itu, ya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Saya harus cek waktu, ternyata ya. Ini masih ingat ya, kiasan kupu harus melalui proses. Ya, ini sebaliknya ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan satu persatu supaya nanti kita punya waktu untuk diskusi, bercerita di kelompok masing-masing.
Ini yang nggak boleh ya. Kalau teman-teman yang tahu film ini Kadarsan, ya, ini kata-kata yang dilarang. Misalnya sudah jangan menangis ya, karena menangis adalah bagian dari proses kesedihan. Kalau melarangnya justru menekan emosi. Kesedihannya bukan dilepaskan tapi disimpan. Dan itu kalau disimpan bisa menular ke tubuh. Membandingkan dengan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Oh, saya dulu juga kehilangan dan 2 minggu sudah lupa ayah saya, gitu kan. Dia orang baik ya. Dan kalau itu diucapkan, pengalaman saya mendampingi itu berarti orang itu merasa diremehkan, tidak divalidasi, tidak diterima, tidak diakui kesedihannya misalnya. Memberi nasihat tergesa-gesa. Kamu harus kuat, kamu harus segera move on, jangan menangis lagi. Kalau menangis kita berarti tidak punya iman, kita harus bersyukur dalam segala hal. Mungkin itu bisa nantinya kalau sudah prosesnya tepat. Bukan berarti saya melarang ya, tapi itu harus diucapkan pada waktu yang tepat. Sering gangguan kita mengalihkan pembicaraan secara tiba-tiba, tidak fokus pada perasaan yang kita dampingi. Mungkin karena membicarakan duka menyangkut kedukaan kita sendiri, kita tidak suka membicarakan kedukaan kita, sehingga kita meloncat. Sebagai contoh, orang yang kita dampingi tampak menangis. Tapi kemudian kita bertanya, Bu, waktu itu Bapak sebelum meninggal sakitnya apa sih? Itu kan meloncat. Kelihatannya enak ya, tidak terasa kan. Tapi sebenarnya itu menghindari, menyeberang menyeberang atau em, berkilah kemana. Atau bisa juga dia sedang apa ya, kita terjebak mencari sesuatu. Mungkin tidak enak kalau kita dengarkan. Menggunakan kalimat klise meskipun mungkin sangat rohani, sangat agamawi, sangat teologis, tapi itu bisa nantinya. Tetapi jangan apa ya baru dia mengalami itu langsung itu sudah kehendak Tuhan ya. Waktunya sudah tiba, dia sudah bahagia bersama Tuhan. Kadang-kadang dikatakan Tuhan lebih cinta kepada dia daripada kepada keluarga yang ditinggalkan mungkin maksudnya. Kalimatnya nggak ada daripadanya ya. Ya. Menyalahkan atau menghakimi kan gitu. Bisa juga. Ini yang sering terjadi orang apa ya diajak untuk piknik, wisata, main apa biar melupakan. Ya, ini juga kadang-kadang bisa bisa terjadi. Itu boleh diajak, boleh, tapi pertimbangkan dulu kesiapan dia. Apakah mungkin meskipun dia bilang iya, tapi apakah betul-betul itu ya apa? Kan kita bisa lihat itu ekspresi wajahnya, mungkin geraknya juga kalau menolak tidak enak gitu kan. Gitu. Di dalam beberapa gereja kadang-kadang ada ucapan syukur, padahal masih begitu ada pemakaman, maaf kalau di budaya lain mungkin tertunda pemakamannya, begitu habis pemakaman malamnya ibadah syukur. Dan itu kadang-kadang menjadi ritus. Nah, mungkin ibadah syukur harus dilakukan ketika orang itu tepat, sudah waktunya. Ya itu. Jadi tidak harus disamaratakan ya. Itu upacara tertentu disamaratakan. Jadi saya sebutkan mengabaikan keheningan. Ini yang terakhir sering kita menyentuh atau mendekat tanpa izin. Kalau ada orang nangis langsung kita peluk gitu ya. Atau menggenggam tangan atau apa, atau mencium misalnya ya. Itu bisa justru mengganggu. Mungkin dia merasa tidak nyaman. Apalagi pengalaman teman-teman di Akpin yang konselor punya pengalaman mengalami orang yang mengalami trauma, juga kekerasan seksual, mungkin itu tidak cocok, tidak tepat. Karena ketika dirangkul itu justru ingat dia kepada orang yang dulu mungkin
kekerasan seksualnya tuh dengan merangkul dulu ya. Ya. Sekira menarik untuk kita perhatikan. Inilah 9 hal yang perlu kita lakukan dan 9 hal yang perlu kita hindari dalam pendampingan orang yang mengalami kedukaan. 9 hal yang perlu dilakukan atau yang perlu diperhatikan dan 9 hal yang perlu dihindari itu juga saya tulis dalam cheat sheet yang saya bagikan. Mudah-mudahan Mbak Bekti sudah mengirim ke grup WA kita. Barangkali itu pengantar kita, ya. Ternyata hampir 1 jam saya. Dari setengah 7, ya. Saya stop dulu, mungkin sampai jam setengah 7 sebelum kita ke kelompok. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Bekti kalau ada tanya jawab, tanggapan, hal-hal yang saya diskusikan atau ada pertanyaan yang pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih tersimpan. Ini waktunya untuk menanggapi atau bertanya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Bekti. Terima kasih, Pak Toto. Bagaimana Bapak Ibu? Silahkan bagi yang ingin bertanya atau menanggapi, atau mungkin Sharing. sharing pengalaman juga boleh. Silahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Iya, terima kasih Pak, Mbak Bekti. Iya, tadi saya poin yang nggak boleh dilakukan Pak ya, saya nggak tahu poin ketiga kalau nggak salah yang terburu-buru memberikan ini. Kalau saya memang saya tidak mengatakan iya aku yang kuat ya, bukan Pak. Tapi saya karena apa ya kebiasaan yang selalu iya kata-kata motivasi yang selalu kayak menguatkan itu yang selalu saya katakan ya semangat ya. Itu yang sering iya terkadang saya lakukan sih Pak, iya semangat ya. Saya nggak bilang jangan sedih ya. Tapi kata semangat itu yang masih sering. Iya, dengan yang poin yang 9 itu apa Pak ya? Lupa tadi Pak ya. Oh, yang menyentuh. Nah, Ya, menyentuh. Ya. yes, yang menyentuh itu terkadang ya ketika ada anggota jemaat yang dalam kedukaan itu, ya paling tindakan merangkul kalau sama perempuan, merangkul bahu dan menepuk-nepuk gitu. Kayak gitu, atau ya sambil memeluknya kayak gitu dari samping. Itu untuk perempuan aja, saya tidak melakukannya kepada anggota jemaat yang laki-laki, Pak. Ya. Ya, itu aja sih Pak, maksudnya masukan kayak gitu. Jadi maksudnya even hanya untuk merangkul itu nggak boleh Pak ya, atau we Bukan have to nggak ask, boleh, harus ask izin permission? dulu. Oh Iya. ya, oke. Okay. So we have to ask Bolehkah permission Pak saya ya? merangkul? Apalagi juga kalau Oke. kalau Oh di iya. Amerika tentu ya pengalaman saya Iya ya, sebagai kalau orang di Indonesia luar. kan merangkul Benar-benar Pak. perempuan kan dilarang, kalau merangkul laki-laki boleh. Dan Yes, kadang-kadang benar. awal-awalnya saya ditegur oleh konseli di luar negeri ya, kok Anda nggak merangkul saya? Nah, jadi saya belajar minta izin merangkul. Karena itu juga biar enak untuk saya, itu berarti bukan tindakan otomatis, tapi itu betul-betul tindakan dari hati, saya ingin merangkul dia. Ya. Yes, Ya, oke. sekarang Jadi juga sama ya, ketika saya mau merangkul, tentu kalau laki-laki barangkali bersalaman. Tapi kan ada juga orang laki-laki yang memang ingin dirangkul ya, tapi tetap kita harus, bolehkah saya merangkul? saya permisi Pak ya. Ya, permisi. Gitu. Oke Pak, ya itu aja sih Pak, maksudnya seberapa jauh harus kita lakukan, karena iya kayak seringkali kayak refleks aja kayak gitu, karena dia dalam kedukaan, sedih, ya tapi memang dalam percakapan dengan konseling itu saya ini apa namanya, kan memang kita bagaimana menghindari untuk ini Pak ya, sentuhan fisik gitu. Tapi ada satu waktu setelah saya melakukan satu perjumpaan dengan konseling itu, konselingnya yang sebelum mengantar, kan kami di ruang tamu,
di ruang keluarga. Lalu dia mengantar pulang itu ke arah pintu depan, dianya yang rangkul saya Pak. Jadi kayak ya udah, dan sudah diberikan masukan sama Ibu Jenny, iya. Ya tidak Jadi apa-apa kan itu kan iya. mungkin komunikasi sosial ya itu. Tapi ini Saya kan bukan yang kita rangkul, dianya yang ngerangkul. tidak apa-apa, tapi itu kan Oh, oke. karena Oh, itu ada relasi sosial. mhm. Kalau tadi Oke. konteksnya kan kita betul-betul misalnya orang asing yang kurang kita Mhm. kenal, tentu Yes. itu yang harus dilakukan, permisi dan sebagainya. Mungkin kata Oke, Pak. semangat kata semangat bisa saja diubah. Ibu saya di Aha. sini ya duduk bersama. Nah itu kan jauh lebih. Misalnya saya nggak tahu, mungkin dengan bahasa Toraja bisa ada istilah khas yang ketika Aha. kita mereframe bukan Mhm. mengganti itu, tapi memberi apa makna baru, bisa kan kata Mhm. semangat. Oke, jadi saya di Semoga sini untuk misalnya semoga kehadiran saya menolong ibu atau apa gitu kan bisa toh. Mhm. Kalau Eh, semangat ya itu kan seperti perintah. Itu yang harus dihindari. iya Pak Semangat ya. ya gitu. Yes. Aha. Even Kalau ketika saya sebagai pendeta kan kadang-kadang orang mendoakan ya, mhm. semoga Pak Toto selalu dikuatkan. Mhm. Berarti kan dia ada asumsi bahwa Pak Toto sekarang tidak kuat. Nggak kuat ya, Ya iya. kan? Itu. Nah, padahal sebenarnya kan, Mhm. nah ini kadang-kadang dikuatkan, semoga tetap sehat. Padahal saya tetap Mhm. sehat. Jadi barangkali hal semacam itu bukan tidak penting, tetapi mungkin harus diberi perspektif yang baru. Mungkin juga Mhm. sedikit dipoles di aksesorinya itu. Itu Yes. sejawat Itu Riana. ya, itu untuk ini Pak ya. Lalu bagaimana dengan ungkapan-ungkapan duka cita? Itu saya masih ingat tapi lupa di tahun tepatnya tahun berapa. Tapi memang ada percakapan bahwa ketika memberikan ungkapan bela sungkawa, sekarang kan lewat seperti di dalam grup WA, selalu kan mengatakan turut berduka cita. Ada yang berduka cita bersamamu, saya lebih ikut, maksudnya karena mengingat penjelasan salah seorang pendeta tuh dia katakan kalau hanya bilang turut berduka cita, jadi hanya ikut-ikutan turut gitu. Nah, tapi kalau betul-betul kayak berduka cita bersamamu, itu kayak levelnya lebih tinggi gitu, Pak. Kayak empatinya lebih. Jadi kalau kayak begitu, menurut Bapak kayak gimana, Pak? Apakah untuk ucapan duka cita, turut berduka cita atau berduka cita atau it's just the Ya. same? Ini contoh sederhana ya. Teman saya Hmm. hari Selasa meninggal. Teman baik, teman SMA dulu yang masih saling berkomunikasi. Sebagian 30% sudah meninggal ya. Sementara istrinya kan tidak ikut grup itu. Karena kan teman istrinya bukan alumni kan. Bukan alumni itu. Hmm. Jadi semua teman, ratusan teman ikut ini, ikut itu. Tapi kapan istrinya itu Hmm. merespon? Kadang-kadang itu kan sekedar apa ya absen atau apalah namanya karena Yes, benar, Pak. itu. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya selalu mengirim WA secara pribadi. Hmm. Sampai saya ditegur Pak Toto, Pak Pendeta kok nggak mengucapkan itu ya? Karena saya pribadi tidak lewat grup kok ucapan berduka cita Pak Toto nggak ada saya bilang. Tapi bukan berarti. Itu kalau nggak ada di grup Pak ya, tapi kalau ini dia yang berdukanya itu seperti sekarang ini baru-baru aja. Saya nggak tahu apakah Ibu Sherly masuk ikut dalam PCIT kelas admin kita atau enggak. Baru-baru aja ibunya meninggal. Nah, kami ucapkan dia ada di grup itu dan saya baru-baru aja mengungkapkan eh, ya Ya, ungkapan dia bela ada sungkawa pun tadi. saya tetap pribadi. Oh Ya, oke. Oh, karena itu oke. akan lebih ya gimana? Lalu lalu ucapannya kayak gimana Pak? Is it okay? Turut berduka cita. Saya jarang menggunakan kata itu kecuali di grup Ah, ikut-ikut. Oh, kalau oke oke. tapi meskipun saya kadang-kadang iseng juga, saya iseng jujur ya. Tapi secara Hmm. pribadi pasti mengirim ini ya, mengirim. Mungkin ada kata-kata saya mengingat kalau teman akrab ya saya sambut Mas Hmm. apa Ga atau siapa namanya ya. Apa, tentu ada Tuhan, semoga Tuhan. Biasanya yang saya buat ya. Semoga Tuhan, saya berdoa, kami berdua tentu karena suami istri ya, kami Hmm. berdoa, semoga Tuhan mendampingi siapa namanya
melewati masa-masa kedukaan ini. Itu. Oke. Itu yang saya pakai. Tidak harus template dipakai ya, tidak. Iya, Yes. Nah, tapi itu siap. kadang-kadang ya saya minta maaf juga kemarin ketika hadir tidak terlalu lama karena banyak orang harus bersalaman dan sebagainya. Hmm. Ke sini atau janji nanti saya kunjungi atau nanti kita ngobrol gitu ya. Apalagi sekarang kan teman dari Ambon misalnya ya. Saya juga mengucapkan itu dan saya tawarkan saya nanti akan menelpon kalau waktunya sudah tepat. Hmm. Mudah-mudahan itu menolong kamu misalnya ya itu. Ini contoh sederhana. Oke, Pak. Oke, Oke, Pak. Thank you, Pak. you welcome. Terima kasih, Bu Riana. Makasih Mbak Bekti. Iya. Yang lain, mari Bapak Ibu. Satu lagi supaya kita Iya, bisa ada waktu sharing, Mbak. Kemarin iya, ternyata 20 menit kurang ya iya. Mari silakan, Ibu Vision. dari Bali. Enggak, Ibu. Saya cuma memberikan love aja. Oke, Baik. terima kasih. Mari Bapak Ibu yang lain. Jika tidak ada, kita langsung ke kelompok saja. Ya ada 30 kayaknya Mbak ya. Jadi dibagi 6 gitu biar ini. Oke, baik. Ya, Sebentar. Untuk dibagi. waktu diskusinya berapa lama, Pak? Sekarang 6 berapa? 28. Mungkin sekitar 25 menit juga nggak apa-apa, ya kan? Iya, baik. Mungkin Sambil bisa, juga dibicarakan yang kita diskusikan, apakah yang perlu kita pelihara, pertahankan, apa yang bisa kita ubah itu. Selain sharing pengalaman, ya. baik. Sudah jelas ya Bapak Ibu untuk di kelompoknya nanti akan berdiskusi apa. Akan saya buat 6 breakout room. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung bergabung dan bisa sharing. File Saya yang saya bagikan tadi sudah diteruskan di grup ya, Mbak? ya sudah menerima semua Bapak Ibu. Apakah ada yang belum menerima? Sheet-sheetnya. Saya belum, Pak. Apakah ini ada grup khusus untuk seminar ini, Pak? Oh iya, baik. Ya, saya belum masuk, Pak. Ya, Ya, sebentar. silakan yang belum masuk. Makasih. Tolong Mbak Bekti. Ya, baik. Saya share melalui WA ya, Bu ya. Ke WA langsung Bu Riana. Siap, siap Mbak Bekti. Ya. Mbak Bekti, saya juga belum masuk grup. Saya Eh, juga, Mbak Bakti. Oke. sebentar. Siapa ya, Bu ya? Bu Happy, kemudian Yanti, Bu Happy, Bu Erna. Yanti, Erna. Bu Erna. Oke, sebentar. Iya, Mbak. Belum semua masuk. Happy, Bu Yanti. Saya juga belum masuk kayaknya ya. Iya, Bu Erna. Iya. Sudah saya kirim melalui WA. Nanti bisa dicek. Ya. Kalau demikian, saya langsung buka breakout room-nya. Silahkan langsung bergabung, Bapak Ibu. Baik, Iya. selamat bergabung kembali, Bapak Ibu. Sekarang waktunya untuk sharing. Kemarin dimulai dari kelompok 1, sekarang dimulai dari kelompok 6. Silahkan di kelompok 6 ada Pak Adrian, Ibu Sarah, dan Ibu Yani. Waktu saya berikan, silahkan. Ya, baik, terima kasih Kakak waktunya. Kami juga tadi di kelompok 6 ada 3 orang dan kami sudah berbagi pengalaman dalam kedukaan, dan dari Kakak Sarah tadi, meskipun secara pribadi mungkin Kakak Sarah belum mengalami secara langsung, tapi dalam jemaat kebetulan Kakak Sarah ini seorang pendeta dan dia juga melayani. Jadi dalam pengalaman yang dia lewati dalam melayani, sedikit juga berbagi pengalaman bahwa secara pribadi pernah juga sudah mengalami kedukaan, dan kebetulan juga hari ini itu tepat 4 tahun mengalami kedukaan itu, kehilangan seorang ibu. Dan hal yang betul-betul sangat mengejutkan ketika kehilangan seorang ibu, terkejut, dan ada beberapa proses yang kemudian
setelah tahap kedukaan yang telah kita bahas dalam beberapa hari ini itu terasa begitu dilewati dalam selama 4 tahun itu, dan di 2 tahun bahkan hari ini itu secara pribadi kemudian bisa kemudian mengalami penerimaan dan bisa menerima secara lengkap atau secara utuh bahwa itulah kedukaan yang dialami kehilangan seorang ibu. Jadi ada penerimaan yang kemudian sudah muncul, dan itu sangat butuh waktu lama dan didampingi oleh beberapa para hamba Tuhan dan teman-teman seperjuangan. Dan itu dalam menghadapi juga kedukaan yang sudah disampaikan oleh dua teman tadi di dalam kelompok itu, mereka juga mengalami hal yang sama. Ada tadi ibu yang satu juga mengalami hal yang sama dalam proses kedukaan, dan memang waktu penerimaan itu butuh waktu yang sangat lama. Dan seperti yang disampaikan hari ini soal materi hari ini tentang ungkapan turut berduka cita dan beberapa ungkapan-ungkapan yang kemudian terkadang ternyata ungkapan-ungkapan demikian dapat menjadi menimbulkan rasa kedukaan yang lebih dalam lagi ketika mendapatkan ungkapan itu, dan secara tidak langsung itu kembali membangkitkan luka itu. Jadi hal itu yang bisa kami bagi dari kelompok tadi. Mungkin masih ada tambahan dari teman kelompok tadi. Terima kasih Pak Adrian. Apakah ada tambahan dari Bu Sarah atau Bu Yani? Cukup, Mbak. Terima Baik. kasih. Baik, untuk selanjutnya kelompok 5 ada Pak Dani, Ibu Happy, Pak Heski, dan Ibu Yeti. Silahkan. Kak Heski yang mewakili Kak Baik, Heski. Ceritakanlah. silakan Pak Heski. Oh iya, baik. Tadi kami sempat sharing Bapak Ibu di kelompok 5. Yang pertama itu terpikir pada saat peristiwa COVID-19, awal, apalagi awal-awal ya, tahun 2020 awal itu korban berjatuhan, lalu kemudian protokol kesehatan sangat ketat waktu itu dengan informasi yang sangat terbatas terhadap penanganan COVID, sehingga bagaimana orang yang kita kasihi dijemput atau diantarkan ke rumah sakit, lalu mereka berproses dengan medis, tiba-tiba dikabarkan meninggal, keluarga tidak boleh pergi melihat, tidak boleh ada satupun pendampingan dari keluarga dan apalagi dari pelayan gereja atau pendeta begitu, lalu kemudian dihantarkan ke pemakaman, dimakamkan secara umum seperti itu sangat-sangat menyakitkan. Ini pengalaman dari teman saya semasa SMA, dan di grup saya bersyukur waktu itu, dan tadi dapat konfirmasi dari Pak Toto bahwa jauh lebih baik kita tidak WA secara umum di grup ketika kedukaan salah satu anggota dalam grup WA, tapi kita japri. Jadi saya juga berprinsip demikian sebenarnya. Jadi saya japri teman saya sampaikan turut berduka, dan kemudian jika kamu membutuhkan teman untuk mendengarkan ceritamu, kisahmu, saya bersedia kapanpun itu. Dan satu malam dia telepon, dan dia begitu mengeluarkan semua apa yang ada di dalam hatinya, kebingungan dia, rasa sakitnya dia, dan kecewanya dia terhadap Tuhan dan seterusnya. Saya mendengarkan, dan puji Tuhan dia berproses dengan kenyataan hidup. Dan satu waktu kami ketemu, selepas beberapa tahun kami ketemu, dan dia sempat mengingatkan kembali
telepon malam itu memberikan dia kelegaan karena saya hadir, saya mendengar dia, tidak menghakimi dia, saya mendengarkan semua apa yang dia ceritakan berjam-jam dan itu memberikan dia keyakinan bahwa masih ada harapan untuk masa depan. Lalu kemudian ada sharing dari Mama Pendeta Hesti dan juga Mama Pendeta Happy dan juga Ibu Junita bahwa bagaimana situasi kedukaan itu kita berusaha untuk attachment tadi, walaupun attachment secara fisik itu secara kontekstual, contohnya di satu budaya pemelekatan secara fisik itu sangat dibutuhkan, seperti di konteks Mama Pendeta Happy sampaikan orang Sabu di Nusa Tenggara Timur, ketika kedukaan itu pasti datang peluk cium. Nah itu satu bentuk dukungan sebenarnya kepada mereka. Jadi terkadang mungkin kita perlu berkontekstual terhadap situasi sosial dan budaya yang ada di lingkungan kita ketika menghadapi kedukaan. Demikian itu dari saya, Mama Pendeta Happy, atau mungkin Bapak Dani dan Ibu Junita mau menyampaikan sesuatu, silahkan Ibu Juni. Silakan Bu atau Pak Dani. Oke, silakan. Ya, jika cukup kita ke kelompok 4, ada Pak Efra, Ibu Grace, Ibu Uci, Ibu Naning, dan Ibu Yanti. Silakan. Ya, halo, Ya, kelompok 4. ya baik. Mungkin saya dulu sedikit. Saya sangat berbahagia dikelilingi oleh pendeta-pendeta. Jadi cuman saya yang bukan pendeta di kelompok saya. Sangat menarik, terutama yang disaksikan oleh Ibu Pendeta Grace, bahwa beliau adalah seorang pendeta dikala mengalami kedukaan. Beliau tetap dituntut supaya kuat, padahal beliau sangat membutuhkan dukungan untuk merasakan bahwa tentang kedukaannya. Nah, jadi saat kami sharing tadi, kami berkesimpulan bahwa siapapun itu sangat memerlukan orang yang mendampingi untuk mengerti, memahami, datang duduk bersama di dalam kedukaannya. Dan untung ada Pak Toto yang mendampingi Ibu Grace. Itu dari kami. Terus saya juga dapat pelajaran bahwa di kala duka kita kadang-kadang datang ke suatu kedukaan secara tidak sengaja kita mengatakan, ih kenapa ya nggak begini, kenapa, dan ternyata itu sangat melukai yang berduka. Dan itu berat untuk, karena itu menimbulkan rasa penyesalan pada yang berduka. Jadi kayak tertuduh gitu. Itu dari saya. Silakan Pak Efra kalau mau ditambahkan, atau Ibu tadi, Ibu Uci sedang berbicara sudah stop. Silakan. Silakan Pak Efra, Bu Uci. Atau Ibu Grace. Kalau saya cukup. Dari saya cukup, Bu. Baik. Kita ke kelompok ketiga. Ada Ibu Cita Yuliani, Pak Karel, Ibu Priska, dan Ibu Yeni. Silakan. Selamat malam Mbak Bekti dan rekan-rekan semuanya. Tadi kami ada berlima ya, gitu. Jadi dalam proses kedukaan ini memang tidak mudah ya, seperti yang kita sudah pelajari. Ada tahap-tahapan yang harus kita lewati. Kemudian pada malam hari ini kita diajarin lagi ada hal yang baik dan ada hal yang tidak boleh kita lakukan atau yang harus kita hindari. Di dalam pelaksanaannya, pada saat kita mendampingi, itu kadang-kadang kita, bahkan selalu kita hadir, tidak dengan membuka diri ya. Bahkan kadang kita malah memberikan kata-kata yang mungkin cukup menyakitkan bagi rekan-rekan kita yang mengalami duka cita. Nanti akan ditambahkan oleh Ibu Zita Yuliani yang tadi cukup banyak menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Ya. Maaf, dan Ibu Priska juga. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Saya Pendeta Zita Yuliani, melayani di Jemaat
GTM Jemaat Mamasa Kota di Gereja Toraja Mamasa. Pengalaman yang sempat saya bagikan tadi di kelompok, memang masa-masa yang paling sulit dalam peristiwa duka cita karena kematian itu setelah pemakaman, setelah masa-masa pemakaman. Jadi ada waktu yang tidak singkat untuk keluarga dan orang-orang yang berduka menerima kondisi dan keadaannya, sehingga beberapa kali dalam jemaat ketika mengalami duka cita ada kunjungan-kunjungan untuk validasi perasaan, tetapi jujur saya juga merasa dari 9 hal ada yang baik dan yang dikembangkan dan dihindari tadi, ada banyak hal yang saya masih belum lakukan secara maksimal. Jadi sangat diberkati dengan materi hari ini. Terima kasih Pak Toto untuk materi yang luar biasa. Sama-sama Ibu. Iya. Jadi pengalaman yang saya bagikan di grup tadi juga beberapa waktu lalu ada warga jemaat yang mengalami kedukaan. Waktu itu kepala keluarga atau bapak dalam rumah tangga berniat untuk menjemput cucunya di sekolah. Tapi kemudian di perjalanan mengalami kecelakaan dan meninggal. Pada waktu jenazah dibawa oleh keluarga, ada kondisi tekanan yang hebat sehingga istri dan anak-anak kayak tidak bisa menangis begitu. Tetapi setelah pemakaman, saya berkunjung beberapa kali termasuk pada perayaan Natal, dan istri mengatakan ini hal yang tidak mudah. Biasanya Bapak memimpin doa dan ibadah pada malam Natal, tetapi semalam sampai kami semua menangis dan tidak bisa melanjutkan ibadah karena kehilangan. Dan peran-peran lain yang Bapak lakukan selama ini luar biasa mempengaruhi psikis dan juga aktivitas keseharian kami. Ada rasa kehilangan yang hebat. Ya, terima kasih. Itu pengalaman yang saya bagikan Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Gita. Baik, kita ke kelompok 2. Ada Ibu Widya Stuti, Pak Fetrik, Ibu Heski, Ibu Lebrina, dan Ibu Nonce. Silakan. Atau kita lompati dulu ke kelompok 1, ada Ibu Erna, Ibu Seni, dan Ibu Vina. Mungkin ada yang lain tadi tapi terlempar. Silakan. Boleh saya mewakili kelompok, Pak? Nah, Bu Erni, coba deh. Tadi kami diskusi terkait dengan hal-hal apa yang masih disampaikan, hal-hal yang tidak tepat saat kita berjumpa atau melayani atau mendampingi mereka yang kedukaan. Nah, dari saya ada banyak hal yang memang sebelum ikut PCIT ada banyak apa ya kegiatan yang sudah mengingatkan pada bagian-bagian 1 sampai 9. Memang pada saat saya kedukaan bersama dengan keluarga, ada momen yang tidak disangka, dan ini mungkin juga sekalian bertanya. Yang pertama tentang 40 hari Pak Toto. Kalau di Gereja Kristen Pasundan, di hari sebelum pemakaman, di hari pemakaman, kami masih menyebutnya kebaktian penghiburan. Nah, di hari-hari selanjutnya, terutama di jemaat di mana dulu saya melayani, dan di situ asal suami saya, mertua saya kemarin meninggal di bulan Desember, itu juga ada hari yang Pak Toto sebut dalam suku Sunda. Hari pertama setelah pulang pemakaman, kedua, ketiga, nanti sampai 7 hari, lalu kemudian 40 hari, lalu kemudian 100 hari, nanti 1000 hari, begitu.
namun memang sudah kehilangan makna yang saya alami waktu bersama dengan jemaat. Nah, sehingga memang kami keluarga lebih banyak mengalami kunjungan. Itu tadi belum sempat saya ceritakan. Mengalami banyak kunjungan dari anggota keluarga kami yang lain bergantian berdatangan. Itu sangat membantu, terutama untuk keluarga suami, kakak dan adik yang lain yang merasa terpukul. Nah, yang 40 hari tadi saya cerita bahwa karena memang itu hari libur dipakai dan pas kebetulan hari ulang tahun saya, dan sebenarnya kami keluarga tidak sekalian melaksanakan perayaan, lebih kepada kesempatan bertemu di hari libur saja. Nah, sehingga memang ada situasi yang semacam bertolak belakang begitu ya. Di satu sisi kami keluarga merasa memang tidak tepat untuk sekalian merayakan ulang tahun, namun ada anggota jemaat yang membawakan kue tumpeng dan di luar ekspektasi atau harapan ya, karena memang bukan jemaat di mana saya melayani jemaat itu, tapi memang dulu saya pernah melayani. Nah, sehingga memang jadi agak kaget ya, karena memang kita tidak merencanakannya demikian. Itu saya sampaikan bahwa memang keluarga tidak merencanakan perayaan ulang tahun, lebih bersikap private, dan hari ini ada kejutan, maka saya mengajak orang-orang yang saya ingat yang berulang tahun di bulan yang sama untuk ikut bersama dengan saya. Nah, tadi belum sempat direspon sama teman-teman apakah pengalihan. Kalau saya akhirnya dari cerita dari diskusi kita tadi akhirnya pengalihan bahwa sebenarnya kami juga masih rasa duka, rasanya belum bisa untuk melakukan perayaan hal tertentu gitu. Nah, tapi tepatnya pas perayaan saya juga mikir, bagaimana ya? Apakah seharusnya saya tidak keluarga begitu ya, terutama suami saya tidak memilih hari itu, tapi kalau di hari lain tidak ada lagi yang dekat dengan 40 hari orang tua. Begitu Pak Toto, baru sampai di sana bersharing baiknya bersikap seperti apa atau menyiapkan waktu mana, karena memang ketepatan yang tidak disengaja. Dan belum sempat juga saya ceritakan bahwa usia saya 52 tahun dan ada situasi khusus bagi saya karena di usia 52 tahun ayah saya meninggal. Di 2 minggu setelah ulang tahun saya, seminggu ya, 2 minggu setelah ulang tahun saya. Jadi memang membekas bahwa menjadi refleksi bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga dia dalam usia muda meninggal dunia. Rasanya dunia begitu cepat begitu, dan kemudian saya merasa usia yang sama, merasa masih baik-baik saja. Di satu sisi ada rasa sesal, tapi di sisi lain ada rasa sukacita karena Tuhan masih kasih kesempatan pada saya usia yang sama untuk bisa melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Itu yang belum sempat saya sampaikan tadi, Pak. Dan ibu-ibu, bapak sekalian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke kelompok 2 tadi, Ibu Cawi Diastuti, Pak Fetrik, Ibu Heski, Ibu Lebrina, Ibu Nonce. Silakan. Selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan Pak Fetrik. Saya izin ya, ibu-ibu yang di kelompok saya tadi. Jadi secara umum kami mencoba menceritakan apa yang menjadi pengalaman kami masing-masing. Yang cukup sering muncul adalah kami mencoba untuk hadir di tengah-tengah situasi kedukaan itu tanpa banyak kata-kata, tapi lebih banyak mendengarkan, hadir bersama-sama. Jadi kalau dari Mbak Cha tadi
physical touch-nya, bahasa kasihnya itu sentuhan, tapi kemudian beliau berusaha untuk menahan diri ya, karena ada situasi-situasi tertentu yang memang tidak boleh itu. Tapi beliau lebih kepada hadir dan menatap matanya. Kemudian dari Bu Nonce itu apa namanya sempat bercerita bahwa ya terbiasa dengan semangat ya kata-kata itu ya. Tapi kemudian dari sesi ini belajar untuk ya ternyata itu tidak boleh. Kalau saya sendiri sama yang selama ini saya lakukan, datang, salaman, tepuk pundak, kalau laki-laki ya. Kalau perempuan cukup saya salaman, saya sedikit menundukkan kepala begitu, saya tatap matanya, udah saya duduk diam dan dengarkan saja apapun yang mau dia ceritakan. Dia nggak mau cerita pun ya nggak apa-apa. Saya duduk di situ, udah kalau dia Kristen atau Katolik, saya berdoa di sekitar jenazah. Setelah itu saya duduk. Itu dari kelompok kami, Pak Toto, Bu Bekti. Iya, terima Dari kasih ibu-ibu Bapak. yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat Selamat malam, malam. silakan Ibu Ca. Ya, izin menambahkan. Pertama-tama mau mengucapkan terima kasih buat Pak Totok yang telah membawakan materi karena sejujurnya itu cukup mind blowing buat saya pribadi. Kenapa? Karena kemarin waktu saya berduka, saya mengalami kedukaan itu, saya seperti orang yang kehilangan kewarasan. Dan ada salah satu orang tua rohani saya yang setelah 2 tahun baru dia mengungkapkan kalimat seperti ini. Waktu itu, karena saya panggil dia Opa, waktu itu Opa lihat kakak itu seperti kehilangan kewarasan, seperti bukan diri kakak. Karena kalimat itu sampai hari ini saya tuh merasa bersalah, karena dengan status saya sebagai seorang pelayan juga seorang majelis di gereja, terus harusnya karena kalimat itu tadi akhirnya buat saya berpikir kalau seharusnya waktu saya mengalami kedukaan itu saya bisa lebih tenang dan menunjukkan bahwa saya meratap tapi meratap dalam apa ya kayak dalam pengawasan Tuhan yang benar-benar tenang, teduh tanpa harus seperti orang kehilangan kewarasan. Tapi dari materi tadi saya kembali belajar bahwa ternyata keputusan yang saya ambil waktu itu untuk mengungkapkan, mengeluarkan, mengekspresikan semua emosi yang saya rasakan saat itu karena kehilangan itu bukanlah sesuatu yang salah. Dan saya berterima kasih karena saya merasa dibebaskan melalui materi malam ini. Terus berbicara soal apa yang dilakukan ketika mendampingi orang yang sedang berduka. Sejujurnya saya juga mungkin seperti Bapak Ibu lainnya yang masih sebelumnya mengungkapkan kalimat-kalimat klise seperti sudahlah Tuhan tahu yang terbaik, waktu Tuhan dan seterusnya. Tapi setelah mengalami kedukaan dan hari ini diteguhkan lagi lewat materi malam ini, saya belajar untuk cuman sekedar hadir dengan apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Kebetulan tadi seperti apa yang disampaikan oleh teman kelompok saya, karena saya seorang yang sangat physical touch, jadi dan mungkin karena grief yang belum terproses, yang double grief yang belum terproses dan belum benar-benar selesai, saya sendiri seringkali sangat emosional ketika pergi mengunjungi orang yang sedang berduka seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk menahan diri dan bahkan saya tidak mengirim pesan teks pun seperti kayak turut berduka cita entah di grup atau pribadi. Saya lebih memilih untuk setelah penguburan karena menurut pendapat saya pribadi duka akan benar-benar dirasakan ketika semua rangkaian ritual sampai pemakaman selesai baru kita merasakan kedukaan yang sesungguhnya, baru kayak benar-benar sadar kalau sudah ditinggalkan seperti itu. Jadi saya lebih memilih hadir setelah untuk hadir setelah semua rangkaian ritual sampai pemakaman selesai baru saya memilih hadir
dan melakukan apapun yang saya bisa untuk sekedar menolong dan memberikan ruang bagi orang yang sedang berduka bahwa ternyata semua emosi yang dia rasakan itu valid dan ada orang yang mau mendengarkan dia. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Selamat Malam. Terima kasih sharingnya Bapak Ibu. Sudah semua Pak Toto? Silahkan, ada Pak Toto, saya kembalikan waktunya. Iya, saya pikir saya tidak perlu memberi komentar. Masing-masing memiliki pengalaman yang sudah di-sharingkan. Mudah-mudahan sharing yang dilakukan di kelompok masing-masing menolong kita, baik yang kita mengalami kedukaan maupun ketika kita mendampingi orang lain. Dan sekali lagi memang kehadiran tanpa kata-kata itu jauh lebih bermakna. Dan tepat Ibu Chandra ya kalau nggak salah yang terakhir memang sebaiknya ya ketika upacara sudah selesai, itulah orang ketika sudah pergi, keluarga yang jauh mungkin sudah kembali karena tugas mereka di tempat jauh, itu baru kita mengalami kedukaan yang betul-betul sangat dalam. Apalagi ketika misalnya orang tua kita tinggal sendiri, baik itu ibu atau bapak atau saudara kita tinggal sendiri di kampung misalnya yang juga orang mengalami kesibukan tidak sempat memperhatikan itu betapa pentingnya perkunjungan dan mendengarkan sesudah upacara-upacara selesai dilakukan. Itu Mbak Bekti, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya sampai malam hari ini. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mungkin kita masih memerlukan satu lagi tambahan waktu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Toto. Kita rencanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026, nanti pukul 10 sampai 12 siang. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bergabung kembali untuk melanjutkan sesi terapi kedukaan yang kelima berarti. Mohon dicatat tanggalnya, nanti saya informasikan juga di WA Group, itu pengumuman yang pertama. Kemudian yang kedua, 9 Februari 2026, Akpin akan mengadakan pengukuhan konselor psikospiritual, juga ada diskusi panel. Diskusi panel itu nanti ada beberapa narasumber, dan Bapak Ibu bisa mengikuti secara live streaming melalui channel YouTube. Apakah nanti channel YouTube Akpin atau channel YouTube Gereja GPIB Margomulyo Yogyakarta akan kami informasikan. Linknya tentu akan kami bagikan pada tanggal 9 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15 WIB. Nanti juga beberapa Bapak Ibu yang ada di sini akan hadir secara onsite seperti Ibu Nonce, Bu Yanti, Bu Yeni, Ibu Sarah, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa, kita hening sejenak, kita berdoa secara silensium. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi hari Sabtu. Terima kasih Pak Toto.